soalnya pakai mic ya. Dan mic saya ada dua, jadi jelas banget. Yang pertama ini, yang kedua ini. Teman-teman sekalian, di kesempatan hari ini kita ingin share terlebih dahulu. Saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Nugi Al-Afghani, sudah terjun di dunia public speaking ini kayaknya dari teman-teman masih kecil deh ya. Ini langsung serasa tua banget nih. Dari tahun 2001. Iya, baru setahun. Ya, 1 tahun. 1 tahun. Masih 2 kita baru 2 tahun nih. 2 tahun. Baik. Langsung kita auto tua kan Mas Lulu ya, betul ya? Iya. Dari tahun 2001 itu saya terlebih dahulu masuk ke dunia broadcasting. Saya jadi ABG waktu itu. Teman-teman tahu ABG? Tahu, anak baru gede. Apa tuh? Abang Grab. ABG itu anak buah Gimnastiar ya. Saya di MKFM, saya di radionya Agim. Itu dari tahun 2001 sampai dengan 2009. Nah, dari tahun 2009 saya off dan mulailah beberapa kegiatan lain. Selain trainer di public speaking, juga bisnisnya memang di dunia production house. Jadi dekat-dekat lah sama dunia video, foto, dan lain sebagainya. Saya ngajar public speaking udah lama, tapi baru melembagakannya terakhir tuh 2019. Jadi 2019 awal itu baru bikin namanya Easy to Speak. Jadi Easy to Speak itu baru tahun kedua tahun ini. Cuman qadarullah tahun kedua ini ada corona, jadi beberapa trainingnya terganggu dan tercut terlebih dahulu. Kita concern dulu di rumah. Tapi walaupun di rumah, ternyata juga bisa tetap berkarya. Alhamdulillah di rumah ada studio kecil yang bisa digunakan, sehingga kita bisa bikin konten-konten. Jadi kayak gini tuh bisa bikin konten-konten yang bermanfaat, ya, konten seruan dan lain sebagainya. Dan salah satunya saya gabung di namanya Bandung Voiceover. Bandung Voiceover itu kumpulan teman-teman yang memang concern di dunia voiceover. Nah, teman-teman kayaknya bisa gabung nih. Kalau mau teman-teman mau gabung, boleh teman-teman gabung di Voiceover Jakarta. Di sana tuh banyak teman-teman voiceover, dan ini boleh. Jadi siapapun boleh gabung. Yang mau baru belajar, yang sudah profesional, yang mau belajar juga boleh gabung. Jadi di sana ada pelaku-pelaku di grupnya Bandung aja ya, misalnya ada pengisi suaranya Trans 7, ada isi suaranya film kartun apa gitu ya, dan banyak yang memang udah biasa di komersial dan lain sebagainya. Jadi ini bagus banget, komunitas bisa ikutan. Nah, jadi nanti teman-teman bisa ikutan. Nanti saya kasih linknya deh ya lewat Pak Lulu ya. Oke, siap. Oke, dunia MC dari tahun 99 kurang lebih, waktu itu dari mulai kuliah saya sudah mulai terjun di dunia MC. Jadi kalau ada kegiatan kampus nge-MC, sampai akhirnya di tahun 2001 mencoba ke dunia radio, akhirnya keterima karena udah biasa nge-MC sebelumnya. Nah, MC itu teman-teman sekalian adalah satu tempat atau satu ajang yang asik untuk merefleksikan diri, untuk berada di publik ya. Walaupun nggak semua bisa jadi MC, ya MC itu gampang atau gampang banget sih. MC itu berada di hadapan audiens yang banyak gitu ya. MC itu bagian dari public speaking yang tentunya bertugas untuk menyelaraskan acara biar acara bisa berjalan dengan baik. Saya punya cerita dulu nih tentang MC. Cerita ini nanti ada di buku saya. Saya alhamdulillah di masa karantina ini 2 minggu pertama bisa menyelesaikan 1 buku. Judulnya Easy to Speak. Jadi bukunya insya Allah sekarang sedang layouting. Dan di kisah itu saya kisahkan satu kisah nge-MC saya yang saya akan ceritakan di sini ya. Jadi ceritanya Pak Lulu dengan saya ini punya komunitas namanya Beli Indonesia.
Wah, Beli Indonesia ini adalah komunitas yang ada di Indonesian Islamic Business Forum. Ya. Waktu itu Beli Indonesia kerjasama sama komunitas lain namanya Diaspora. Diaspora Indonesia itu dulu bikin acara crowdfunding R80. Jadi ada pesawat R80 yang dibuat oleh Pak B.J. Habibie dan kita membuat sebuah acara untuk crowdfunding, untuk mengumpulkan uang, masuk saham dan membuat pesawat terbangnya Pak B.J. Habibie lah, kurang lebih seperti itu ya. Nah, waktu itu saya diminta oleh teman-teman Beli Indonesia untuk bisa gabung untuk jadi MC. Saya bilang kalau nge-MC karena udah biasa itu tahun 2015 kalau nggak salah ya. Terus saya bilang oke, siap, saya siap nge-MC ya. Nah, teman-teman sekalian, waktu itu saya datang ke Jakarta, acaranya saya lupa di Ritz-Carlton kalau nggak salah ya. Acaranya besar, yang datang itu ternyata bukan hanya orang-orang biasa, tapi juga luar biasa, ada mantan menteri, ada pimpinan daerah, karena diaspora itu kan orang-orang yang sekolah di luar negeri dan berkarya di luar negeri dan berkarya di tanah air gitu ya. Jadi pernah sekolah di luar negeri dan lain sebagainya. Nah, saya diminta jadi MC. Saya bilang oke, saya MC ya. MC itu gampang banget ya. MC-nya Pak B.J. Habibie. Jadi kan hadirin sekalian kita sambut B.J. Habibie. Udah kan gitu beres ya. Dah beres gitu ya. Ini bayangan saya seperti itu. Waktu saya datang ke hotel, saya lihat ada pemandangan di mana ada 4 pembicara ya. Narasumbernya itu ada Ridwan Kamil, Wali Kota Bandung, ada Livi Zeng. Ada yang tahu Livi Zeng? Livi Zeng ini yang buat film The Santri, yang kontroversial. Iya, yang terus saudaranya. Betul. Yang ketiga ada Syamsi Ali. Syamsi Ali itu dia ketua DKM Masjid di New York ya, ketua DKM. Iya. Imam Masjid Amerika. Imam Masjid New York ya. Nah, waktu itu yang jadi moderatornya itu Dino Patijalal. Ada yang tahu nggak Dino Patijalal? Ini orang milenial nggak tahu Dino Patijalal ya. Dulunya adalah penasehat presiden, juru bicara presiden ya, waktu zaman SBY. Terus waktu acara kita tuh setelah acara itu ya, jadi belakangan. Ya, jadi saya berada di sana, saya lihat, oke, acaranya itu, dan setelah acara itu baru acaranya kita, crowdfunding R80 pesawat bersama Pak B.J. Habibie, direksi R80 dan juga ada tokoh Bapak Happy Trenggono ya. Jadi oke lah. MC, oke, siap. Waktu koordinasi sesama panitia, tahu-tahu dipanggil oleh panitia diaspora, terus mana MC berikutnya gitu, mana MC berikutnya? Saya bilang oke, saya Pak. Dipanggillah saya oleh beliau, dan ketika dipanggil oleh beliau, lalu beliau mengatakan, oke, siap ya, kamu MC selanjutnya. Saya bilang oke, saya siap MC Pak. Nanti gimana? Saya bilang, oke, kalau saya nge-MC kan di pinggir. Jadi di pinggir panggung, saya nge-MC, tinggal panggil Pak B.J. Habibie, panggil direksi, dan lain sebagainya. Yang luar biasa, kata panitia, dia bilang, dia udah tua, udah sepuh ya, dia mengatakan, salah. Loh, kok salah gitu ya? Kan nge-MC itu ya cuman di pinggir, terus gitu aja kan. Terus dia bilang gini, sini kamu sini. Saya berada di belakang waktu itu, terus diliatin, tuh, kamu lihat di depan? Ada 4 pembicara ya, di tengah ada Dino Patijalal. Nanti kamu duduk di sana, di pinggir kamu adalah B.J. Habibie, Pak Happy Trenggono, lalu direksi R80. Terus saya bilang, wow, different antara MC dengan moderasi, ya kan? MC moderator beda. MC itu enak banget, cuman mengantarkan, wes, ya udah beres. Kalau moderator itu enggak. Dia in charging dari awal sampai dengan akhir acara, dan dia perlu menjadi orang yang merecharge acara sehingga acaranya jadi hidup gitu. Saya bilang oke, saya nge-MC, saya jadi moderator kalau gitu Pak. Ya udah, jadi gitulah pokoknya kamu. Oke, saya bilang siap. Acaranya mau mulai, saya dipanggil sama panitia. Panitianya manggil terus, oke, silakan.
giliran Pak Nugi untuk maju ke depan. Terus saya bilang, oke, saya nanti diantarkan oleh MC kan saya moderator bukan MC. Saya diantarkan oleh MC kan. Terus si panitianya bilang, nggak ada MC. Terus gimana? Ya udah datang aja langsung ke panggung. Luar biasa ini. Ini luar biasa nih. Ini pengalaman luar biasa. Datang ke panggung langsung aku bilang. Iya, langsung ke panggung. Oke. Saya bilang, oke, kalau gitu I get the challenge gitu. Kita udah nggak bisa mundur lagi di acara itu. Saya dikasih mic, saya ambil mic-nya, saya naik ke panggung. Gitu ceritanya. Dan ketika saya naik panggung, saya langsung melakukan opening. Openingnya bukan opening yang standar. Nah ini teman-teman sekalian untuk MC yang ingin jadi MC yang langsung oke itu. MC itu ketika opening, jangan opening yang standar. Opening standar itu gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah. Sholawat serta salam. Kelamaan. Oke? Lesson number 1, teman-teman sekalian. Lesson number 1 adalah kita hanya punya waktu 45 detik saja untuk menggrab audiens. Ya, sekali lagi kita hanya punya waktu 45 detik saja untuk menggrab audiens. So, 45 detik kita manfaatkan untuk opening. Jangan sia-siakan 45 detik dengan pembukaan yang panjang dan lain sebagainya. Kalau pembukaannya panjang, maka audiens sudah langsung ngomong gini, alah, pembicara biasa, ya nge-MC biasa, ya orang biasa, gitu. Terus apa yang perlu kita lakukan? Nah, yang kita lakukan adalah waktu itu ya, ini pengalaman, based on pengalaman, saya naik ke panggung dan saya mengatakan, Indonesia, hari ini adalah sebuah negara dengan kekayaan yang luar biasa. Indonesia hari ini bukan hanya memiliki kekayaan, tapi memiliki sumber daya alam dan sumber daya manusia yang bisa menjadi sesuatu yang membanggakan Indonesia. Indonesia hari ini akan menjadi luar biasa bila kita bersatu padu. Wah, dan lain sebagainya ya. Jadi orang tuh langsung ke grab gitu. Dan hari ini kita hadirkan seorang guru bangsa yang akan menjadi sejarah bagi Indonesia dengan menerbangkan sebuah pesawat yang akan menjadi pesawat Indonesia selanjutnya, R80. Inilah Bapak B.J. Habibie. Semua orang berdiri, semua orang tepuk tangan, Pak B.J. Habibie-nya datang, almarhum ya waktu itu, terus audiens datang dan sebagainya. Sehingga kita udah langsung memukau, wow gitu. Oke. Pelajarannya adalah teman-teman sekalian, 45 detik pertama, ketika kita melakukan opening, kita perlu menjadi sesuatu yang bikin audiens itu gini, wow gitu. Bukan, oh, ya gitu. Ya, tapi wow. So how. Jadi 45 detik pertama. Teman-teman sekalian, kunci dari public speaking itu adalah powerful communication. Oke, saya pengen dibuka mic-nya semuanya. Udah Pak, kedengaran? Cek. Kedengaran ya? Oke, siap. Saya pengen interaktif ya. Public speaking adalah powerful communication apa? Halo, Powerful communication. Ulangi ya. Powerful communication apa? Powerful communication. Oke. Kata Profesor Albert Mehrabian, powerful communication itu ada 3, ya. Ada words, ya. Ada words, ada tone, ada motion. Ada words, ada motion. Ya. Motion. Apa words? Artinya words? Kontennya ya. Ada tone. Suara. Intonasi, tone ya. Dan ada motion. Apa motion?
Gerakan. Apa namanya? Ekspresi. Body language. Body language. Body language. Ada words, ada tone, ada motion. Ada words, ada tone, ada motion. Motion. Oke, coba saya pengen tes lagi. Powerful communication sama dengan Word. Word. ditambah. Tone motion. Tone dan Nah. motion. Tone. Saya ingin ke Nur Muhammad Al-Fatih. Powerful communication sama dengan? Word. Tone. Motion. Oke. Nah, Nur Muhammad Al-Fatih masih Ya. suksesan komunikasinya masih 7%. Ya. Gimana caranya words motion itu jadi 100%? Karena kata Albert Mehrabian, words itu cuma 7% kesuksesannya. Tone itu kalau kita pakai intonasi itu tambah 38%. Otomatis body language berapa persen? 12%. Lebih. 12%. 12 nih. Iya, iya. 78. Lebih. Ulangi. Words itu cuma 7%. 55. Yes, 45. 55%. 55%. 55%. Yes, Sagira ya Razita. Coba Sagira Razita. Powerful communication sama dengan? Ada 3, ada words, tone, sama motion. Oke. Nah, bisa 100% kalau kita praktekkan semuanya. Jadi bukan hanya ngomong words, tone, motion. Bukan. Tapi praktekkan. Praktekkan itu dengan apa? Words, terus apa? Tone, terus motion. Yes, gitu. Ketawa. Yes, gitu Anissa. Jadi kalau kita ngomong di depan coba gini ya, ada dua penjual nih, ada dua penjual. Penjual apa ya? Let's see. Saya punya apa ini? Bantal. Bantal. Ya, ada penjual bantal ya. Penjual yang pertama nih. Penjual yang pertama dia ngomong gini. Bapak Ibu sekalian, saya punya bantal ini enak dipakai. Kalau Bapak Ibu bisa pakainya, Bapak Ibu bisa tidur dengan nyaman. Oke. Marketing pertama ya, sales yang pertama. Sales yang kedua. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bapak Ibu sekalian? Dan hari ini saya akan menjual sebuah bantal yang bisa membuat tidur Anda nyaman juga enak sepanjang hari. Kira-kira mau beli dari yang pertama atau dari yang kedua? Dua. Kenapa? Lebih menarik. Ada motion. Ya bagus, motionnya juga. Yes, karena ada apa? Karena ada word, ada tone, Body Motion. gitu. Teman-teman kalau misalnya mau presentasi di depan dosen, ya, menyampaikan di depan teman-teman, ini presentasi di depan teman-teman yang lain. So kalau presentasinya cuma gini doang, baik teman-teman sekalian, hari ini saya mau presentasi tentang dakwah di Indonesia. Ya garing. Ya, tapi sampaikan misalnya gini. Indonesia hari ini memiliki berbagai macam cara dakwah. Dan hari ini kita akan mengetahui bagaimana caranya dakwah kita bisa efektif tersebar ke seluruh Indonesia. Oke? Jadi kita ke depan itu langsung menarik orang. Wow, menarik ya. So ingat, kita hanya punya waktu berapa detik? 45 detik pertama untuk meyakinkan audiens. Ya. Coba Anda lebih suka dosen yang garing, yang baiklah pelajaran hari ini adalah Vicky yang akan menghadirkan ya. Atau Anda senang dengan oke, hari ini kita akan belajar fikih ya bersama dengan 4 imam mazhab yang akan menghadirkan sesuatu yang berbeda di otak kita ya. Anda akan suka dengan yang kedua. Kenapa? Karena interaktif. Karena sudah mulai menarik diri Anda. So
hari ini saya nggak akan ngebahas MC dulu, saya ingin ngebahas tentang powerful communication. Sekalian, kapanpun, dimanapun teman-teman mau presentasi, mau menyampaikan dakwah atau apapun, langsung tuh sampaikan powerful communication. Oke. Terakhir saya punya cerita. Jadi saya diminta ngisi training di Dumai. Di Dumai, tahu Dumai kan? Ada orang Dumai? Jadi di Dumai itu saya diminta untuk ngisi training. Itu dunia maya bukan? Dunia maya. Bukan, Bang. Sebentar, saya mau kasih sesuatu buat teman-teman ya. Saya minta di silent dulu. Mute dulu. Oke, sebentar teman-teman, saya mau share something buat teman-teman. Oke. Ya, saya diminta untuk ngisi di Dumai, isi training. Terus yang luar biasa, ngisi trainingnya itu di Masjid Raya Dumai gitu. Saya bilang oke, saya kalau ngisi training ya siap aja gitu. Taunya saya bukan hanya ngisi training, tapi diminta juga untuk, karena waktu itu adalah bulan puasa, saya diminta untuk ceramah tarawih dan kuliah subuh. Saya bilang saya bukan ustadz nih, saya bukan ustadz. Tapi yang namanya panitia udah nempel di mana-mana. Wah, telah datang pembicara dari Jakarta, bla 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 bla. Padahal saya orang Bandung, kan orang Jakarta. Saya bilang ya udah deh, kalau udah seperti itu kan, ya udah saya ya siap-siap aja lah ya gitu. Nah, saya akhirnya mengisi sebuah ceramah tarawih gitu ya. Kalau tarawih kan setelah sholat tarawih terus ceramah, orang itu kadang-kadang sebelum tarawih ya, sebelum tarawih terus ceramah, kadang-kadang orang tuh ngantuk, tidur gitu ya. Tapi saya hadirkan sesuatu yang berbeda ya. Mereka mau ceramah, mereka mau tarawih, tapi saya menghadirkan langsung sebuah ceramah tapi dengan gaya public speaking. Ya. Apa yang saya deliver? Yang saya deliver adalah sebuah kisah. Suatu hari, ada seorang pemuda yang berjalan kaki di bantaran sungai. Dan pemuda ini sangat kehausan karena panas terik matahari yang luar biasa, tapi tidak ada sesuatu yang bisa menyegarkan dirinya. Dan pemuda ini menemukan ada buah delima yang hanyut di bantaran sungai. Buah delima ini hanyut di bantaran sungai dan ia bawa. Lalu tanpa berpikir panjang, pemuda ini memakan buah delima ini. Lama-kelamaan sang pemuda merasa bersalah karena dia tidak mengetahui siapa sebetulnya yang mempunyai buah delima ini. Jangan-jangan dia makan sebuah delima yang tidaklah halal. Akhirnya dia mencari sampai ke hulu sungai. Siapa yang memiliki buah delima ini? Ternyata di hulu sungai ada sebuah rumah dan di depannya ada pohon-pohon delima. Rupanya dialah pemilik delima ini. Diketuklah sebuah pintu rumah. Assalamualaikum. Yang membuka adalah seorang lelaki paruh bayan. Sang pemuda mengatakan, wahai Bapak, aku menemukan buah delima ini dan aku makan. Aku tidak mengetahui siapa pemilik buah delima ini, tapi sepertinya buah delima ini hanyut dari pohonmu. Bisakah delima ini engkau halalkan untukku, agar aku makan dari harta yang halal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apa kata sang lelaki paruh baya ini? Tidak halal, belumlah halal. Lalu bagaimana caranya aku bisa menghalalkan buah delima ini? Bekerjalah di rumahku, bekerjalah di kebunku selama 3 bulan tanpa gaji. Dan akhirnya pemuda ini bekerja
di rumah sang lelaki parubaya ini selama 3 bulan tanpa gaji. Setelah 3 bulan lamanya, dia mengetuk kembali pintu rumah ini. Assalamualaikum. Dibuka kembali, waalaikumsalam. Wahai Bapak, aku sudah bekerja di kebunmu sepanjang 3 bulan lamanya. Halalkah buah delima yang pernah aku makan? Lalu kata sang lelaki parubaya, dia mengatakan, buah delima ini akan halal kalau engkau sudah melakukan satu syarat lagi. Apa itu? Engkau nikahi anakku. Nikahi anakmu? Iya. Anakku yang buta, tuli, dan juga lumpuh. Apa daya, untuk menghalalkan ini semua akhirnya sang pemuda menyanggupi untuk menikah dengan seorang perempuan yang buta, tuli, dan juga lumpuh. Setelah akad nikah dilaksanakan, sang pemuda lega karena buah delimanya sudah halal. Dia masuk ke sebuah kamar pengantin. Ketika dibukanya, dia sudah bersiap akan menemui istri yang buta, tuli, dan juga lumpuh. Namun ketika ia membuka pintu, ia bertemu dengan seorang wanita yang sempurna fisiknya, cantik rupanya. Ia bisa melihat, bisa mendengar, bahkan dia tidak bisu dan tidak lumpuh. Lalu sang pemuda mengatakan, wahai istriku, bukankah ayahmu mengatakan engkau adalah wanita yang bisu, buta, tuli, dan lumpuh? Lalu apa? Kata wanita ini, wahai suamiku, aku bisu karena aku tidak pernah mengatakan kata-kata yang jelek, kata-kata yang membuat dosaku bertambah. Aku buta karena aku tidak pernah melihat maksiat di hadapan mataku. Aku tuli karena aku tidak pernah mendengar informasi-informasi buruk yang bisa menambah dosaku. Dan aku adalah seorang yang lumpuh karena aku tidak pernah melangkahkan kaki ke tempat-tempat maksiat. Tahukah sahabatku, mereka adalah ayah dan ibu dari Imam Syafi'i, seorang ulama besar yang menjadi imam yang luar biasa, ulama yang luar biasa. Hikmah dari kisah ini adalah, bila kita menginginkan anak yang baik, anak yang soleh, maka bermula dari ayah dan ibu yang soleh dan solehah. Marilah kita menjadi orang tua yang soleh-solehah. Maka kita mendapatkan anak yang soleh, yang kelak menjadi bekal kita mengarungi kehidupan dan menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan akhirnya, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah sholat tarawih itu, sholat tarawih yang begitu khusyuk dengan luar biasa. Semua audiens tidak ada yang ngantuk karena sangat menyenangi apa yang saya sampaikan. Satu, teman-teman sekalian, bila kita ingin berdakwah, ada satu yang bisa menjadi satu hal yang menarik untuk audiens. Apa? Story, cerita. Ketika kita bercerita dengan sebuah hikmah, maka orang lain akan bercerita, akan mengambil hikmahnya, dan bukan diajari oleh kita. Kita tidak akan mengajari mereka, tetapi kita akan menginspirasi mereka. Oke, terima kasih teman-teman sekalian. Mungkin ada tanya jawab, silahkan. Saya buka kesempatan untuk Anda semua. Masya Allah Pak. Ya Nabi salam Saya nangis tuh. Cerita ini udah sering saya dengar, tapi disampaikan oleh Kang Nugi itu rasanya gimana gitu ya? Masya Allah. Ya gitu. Dalam Pak, dalam. Tanya-tanya. Silakan yang mau bertanya di kesempatan hari ini, kita buka kesempatan. Saya punya pengalaman di dunia public speaking mungkin yang ingin Anda tanyakan, atau teman-teman nanti insya Allah
akan menjadi tokoh-tokoh public speaker yang luar biasa di next tahun-tahun berikutnya, insya Allah ya. Amin, insya Allah, amin, amin. Emang Ayo, tahu kan ada yang mau kerasa nanya? banget. Kerasa banget misalnya kita diminta kayak misalnya untuk menyampaikan sesuatu di depan tanda kutip orang-orang yang lebih tua dari kita, misalnya ibu-ibu atau bapak-bapak. Itu tuh kayak kadang tuh kayak malu, terus takut ada yang salah. Dan Sip. ternyata emang bagus banget kalau misalnya emang dikasih tahu secara histori gitu ya. Iya, mantap. Nah ini ada salah satu hal yang seringkali menjadi keluhan dari teman-teman public speaker baru ya, ataupun ingin belajar public speaking. Dia mengatakan gini, Kang, kalau di hadapan saya adalah orang yang hebat, yang lebih jago, yang hebat-hebat, ada jenderal, ada profesor, ada dosen, sedangkan saya hanya mahasiswa, itu bagaimana? Nah, saya hanya ingin memberitahu kepada teman-teman ya. Ada satu hal yang luar biasa di dalam ilmu public speaking. Ya. Ketika kita bertemu dengan audiens, siapapun audiens kita, pangkat mereka adalah audiens. Sekali lagi, siapapun yang ada di hadapan kita, mau orang sehebat apapun, pangkat mereka adalah audiens. Jadi mereka audiens. Mereka bukan lagi jenderal, mereka bukan lagi menteri, mereka bukan lagi presiden, tapi adalah audiens. Siapa audiens? Audiens adalah orang yang siap mendengarkan kita. Jadi kita nggak boleh ngelihat, aduh saya khawatir nih di depan saya ada orang yang hebat, ada guru saya, ada dosen saya. Udah, ketika kita berada di depan ngomong aja, karena mereka adalah Audiens. Yes. Gitu. So, terus memiliki ini ya, namanya jam terbang. Yang penting jam terbangnya. Terus tambah. Oke. Alfia Ainun sama siapa itu berdua? Krista. Oke. Terus tambah jam terbang ya. Iya. Pak. Ada lagi yang mau tanyain? Silakan. Iya, udah ada. Ayo mau nanya. Boleh. Ayo silakan senior kita Uktina Rista Jalil. Udah. Itu Kak Fatih kayaknya udah siap-siap. Saya kira mau nanya yang pengisi suara di belakang nggak? Bener-bener. Ayo. Apa sih namanya tuh istilahnya tuh? Dubbing. Pak Nugi. Mau nanya sedikit, Pak. Aku. Boleh. Saya. Siapa Nugi dulu nih? Fatih dulu. Fatih. Oke, Fatih silakan. Oke. Apa nih? Ya udah. Jadi kemarin kan sempat MC di kegiatan di acara kampus. Masya Allah. Terus apa namanya? Tiba-tiba mental down gitu. Ketika nemuin audien tuh nggak ada timbal baliknya ke kita. Tuh gimana Pak buat cara kita buat ngebangkitin mental lagi gitu. Oke. Jadi ketika kita berada di depan, tiba-tiba kita down. Nah, berarti yang perlu diperhatikan adalah persiapannya. Sebelum kita tampil, kita hadirkan dulu perasaan-perasaan positif. Perasaan positif itu adalah sesuatu yang kita munculkan. Oke. Saya sebutnya dengan power pose. Power pose. Oke. Siapa yang suka sepak bola? Coba acungkan tangannya suka sepak bola. Oke. Halo. Persija. Tahu nggak kalau Bambang Pamungkas sudah ngegolin gimana gayanya? Nggak pernah nonton Bambang Pamungkas. Ini kan? Bambang Pamungkas pas saya SD. Kalau nggak gini deh. Ronaldo kalau ngegolin gimana gayanya? Dia kayak gini. Maksudnya saya tunjukin. Mau gini bisa. Ini biasanya gini kan? Nah, gini dia. Iya. Ya. Nah, yes gitu kan, ada gayanya. Nah, itu namanya power pose. Yes, power pose itu adalah sesuatu yang kita munculkan, perasaan yang kita munculkan sebelum kita naik ke panggung. Jadi munculin dulu power pose-nya. Power pose-nya kita. Power pose kita itu adalah yang memunculkan energi luar biasa. Kalau misalnya power pose kita gini, rasain dulu gini, sebelum naik panggung. Baru naik panggung. Oke? Atau mau gini boleh. Ya, terus baru naik panggung. Supaya apa? Muncul dulu rasanya,
udah muncul rasanya, baru naik panggung. Atau nanti insya Allah akan lebih stabil apa yang kita hadirkan. Oke, tapi jangan kelihatan sama audiens ya. Ada audiens di depan kita terus kitanya gini. Wah, audiens nanti pada bingung itu ngapain juga gitu kan. So jaga itu. Jadi kalau mau kecil-kecil aja gini, munculin dulu ya. Bahasa NLP-nya itu namanya state. State itu adalah perasaan yang dimunculkan. Jadi memang sih enaknya kita datangnya di kelas gitu ya. Kalau di kelas nanti kita ada simulasi-simulasinya. Jadi memang itu salah satunya adalah power pose ya. Insya Allah itu dibahas juga di video saya yang keberapa ya? Video saya yang paling banyak viewernya. Sampai sekarang ada 5.200-an viewer di video itu tentang ini apa? Tentang jangan tunjuk saya. Judulnya apa ya? Saya lupa. Pokoknya ada tulisan jangan tunjuk saya gitu. Coba lihat di video YouTube. Pokoknya ada tips-tips yang enak, yang asik di sana dan bisa dipraktekin. Oke. Siap. Selanjutnya Anissa Nurul Hidayah. Oke, Pak Nugi, jadi pertanyaannya adalah, kan kalau misalkan kita udah di, ini ya, misalnya udah dapat tugas, kayak tugas MC atau semacamnya gitu, misalnya yang berbau ngomong di depan publik gitu, itu udah siap nih. Terus pas di hari H, gitu tuh kayak pengen hindarin tugas kita gitu, maksudnya kita kayak nggak mau tampil gitu, maksudnya kayak tiba-tiba ada perasaan nggak mau tampil karena emang takut ini, nah itu buat ngilangin kayak gitu gimana ya Pak? Oke. Bahasanya agak aneh ya. Namanya break state. Break state itu adalah gini. Kita punya perasaan yang satu, ini perasaan yang lain. Nah, jadi yang perlu kita lakukan adalah break state itu. Kita hancurkan perasaan ini, kita jumping ke perasaan yang berikutnya. Ya. Gimana caranya? Guru saya mengajarkan gini. Kalau misalnya sebelum tampil, enaknya ngapain? Terserah kamu enaknya ngapain. Enaknya makan aja gitu. Enaknya minum aja. Enaknya pipis aja. Jadi melakukan sesuatu yang kita buat kita lega, yang nggak ada hubungan sama panggung, tapi buat kita lega aja. Misalnya, pokoknya saya biasanya lega kalau saya udah minum aja. Rasain lega gitu. Pokoknya saya pengen lega kalau saya udah pipis, kayaknya saya lega banget. Udah, mau pipis atau nggak pipis, ke belakang aja dulu. Pipis aja dulu. Pipis, bayangin energi negatifnya keluar. Itu udah beres, itu beda. Rasanya akan beda. Keluar rasanya akan beda. Ya, jadi memang munculin namanya break state. Ngancurin perasaan yang satu, cari perasaan yang lainnya. Nah, itu break state. Itu nih. Iya, selamat mencoba. Jadi muntah salah satunya juga break state ya Pak? Muntah. Aduh, nggak usah muntah. Lega. Oke, ada lagi pertanyaan, teman-teman? Sagira. Dari siapa lagi mau nanya nih? Sagira mungkin atau Rista tadi? Aku. Sagira ya? Oke, Sagira. Tadi kan Bapak sebutin power pause. Nah, bedanya power pause sama anchor. Anchor itu apa, Pak? Anchor itu jangkar emosi, anchoring. Jadi power pose adalah bagian dari anchor. Power pose adalah bagian dari anchor. Jadi kalau misalnya teman-teman sudah punya power pose-nya gini, nah terus juga kalau udah gini nih teman-teman ya, nanti ketemu yang berikutnya gini lagi. Nah itu namanya anchor. Jadi power pose yang kita ulang-ulang itu jadi anchor, jadi jangkar emosi. Apa sih anchor itu? Kebiasaan. Jadi gini, kalau ada gini, tahu anchor nggak sih? Anchor itu ada angker bir ya. Tahu angker bir tuh kar ya? Jangkar. Jangkar bir. Lambangnya kan jangkar ya. Nah, jangkar itu kalau misalnya ada perahu ke pinggir pantai, terus dia ngalungin jangkar kan, jangkarnya ke bawahin, supaya apa? Supaya perahunya nggak bergerak. Nah, itulah anchor. Jadi jangkarnya gini. Kalau kita mau percaya diri, power pose, jangkar emosinya gini, anchornya gini. Jadi setiap kita mau ke depan, kita gini dulu. Itu anchor diri kita. Nah,
Nah, baru ke depan. Gitu. Itu anchoring namanya. Ya, anchoring. Oke, sip. Makasih Sagira. Itu Dede Bayi mau ikutan? Kira itu ini dia pembawa cerita untuk anak-anak kecil dia. Oh, siapa? Sagira Razita. Sagira, saya juga storyteller. Buku storytelling saya yang sudah saya storytelling Little Abid namanya, ini bukunya. Kalau nemu buku ini ada pennya, nah pennya itu saya yang ngisi. Jadi saya yang mengisi di buku ini. Jadi kalau pennya ditempelin itu ada cerita, itu saya ngisi. Jadi saya juga storyteller buat anak-anak. Gitu. Asik ya. Siap. Siapa lagi ada yang mau tanyain? Saya mau tanya, Pak. Siap, Andi. Kan gimana sih bisa suara kita itu bagus ya? Kadang kan kayak penyiar radio atau MC itu suaranya itu kan ada ciri khas dan bagus banget. Kadang kalau kita ini kan suara bisa cempreng dan segala macam itu. Oke, suara. Kita bagus kalau kita belajar suara ya. Siap ya? Mau belajar suara? Oh iya, siap. Siap. Aduh, ditunggu-tunggu. Oke, gini ya belajar suara ya. Saya mau tanya, siapa yang pernah ke stasiun? Saya. Siapa yang pernah ke bandara? Bandara. Oh, belum. Bandara. Oke. Siapa yang pernah ke mall? Saya, Pak. Ya udah Pak kayaknya. Jarang-jarang. Pernah dengar nggak pengumuman yang di mall? Ya kan? Nah, suaranya bagus nggak? Bagus, yes. Gila bener, Bapak. Jadi siapapun bisa bagus suaranya, ya. Coba Anda, coba ada pulpen sama kertas? Ada, siap. Tulis. Oke, siap. Ayo cepetan. Tenang. Mau ditulis cepetan. Sabar dong. Tunggu Pak, tunggu. Meja. Ribet banget. Masih kedengaran saya asal. Oke ya. Coba sekarang tulis ya. Pak Dudung. Pak Dudung. Ambilin dandang di dinding dong. Pak Dudung dari Bandung. Ditunggu Pak Didi dari tadi. Pak Didi ya Pak? Dari tadi. Pak Dudung dari Bandung ditunggu Pak Didi dari tadi. Yes, ya. Udah ya. Dengerin dulu saya. Kalau teman-teman ke stasiun pasti ada bunyi teng 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 teng. Dudung dari Bandung ditunggu Pak Didi dari tadi. Oke? Ya, gampang kan? Oke, kita coba satu-satu ya. Oke, kita coba dari Andi. Coba Andi. Dudung dari Bandung ditunggu Pak Didi dari tadi. Oke, bagus nih. Bagus, sip. Oke, coba sekarang Sagira. Oh my god. Dari Bandung ditunggu Pak Didi dari tadi. Oke. Kalau orang yang ngomong pengumuman di stasiun, di mall atau di bandara itu ngomongnya biasa atau dia dibagus-bagusin? Bagus-bagusin. Ya, dibagus-bagusin. Maksudnya adalah coba style suaranya lebih bagus. Andi tadi suaranya bagus tapi lebih dalam. Ita udah bagus tapi suaranya lebih dalam. Jadi bukan Pak Dudung dari Bandung ditunggu Pak Didi dari tadi. Beda, coba lihat. Pak Dudung dari Bandung. Didi dari tadi.
Padudung, Pak. Lebih dalam. Pak Dudung dari Bandung, ditunggu Pak Didi dari tadi. Pak Didi dari tadi. Oke, yang kedua, Pak Dudung dari Bandung ditunggu Pak Didi dari tadi. gunakan smiling voice namanya. Sambil senyum gini. Pak Dudung dari Bandung, ditunggu Pak Didi dari tadi. Boleh dicoba, Bapak? Dicoba tes. Dicoba. Boleh. Alfia. Boleh. Pak Dudung, mana sih? Bacaannya gimana sih? Pak Dudung pakai sarung. Pak Dudung, Siapa dulu nih? Yo, siapa? Alfia. berdua. Satu-satu dulu dah. Satu-satu dulu ya. Apa sih? Apa bacaannya sih? Teng. Teng. Pak Dudung dari Bandung, ditunggu Pak Didin dari tadi. Oke, keren. Emang Kan jagoannya. suaranya kan? Sip. Rista, ayo. Tadi Karisa. Wah, Gantian. tadi Rista, sekarang Ainun. Pak Dudung dari Bandung, ditunggu Pak Didin dari tadi. Oke, coba lebih senyum. Coba senyum. Oke. Nah. Pak Dudung dari Bandung dituru. Salah. Oke, ulangi ya. Pak Dudung dari Bandung ditunggu Pak Didi dari tadi. Oh, keren. Cocok kerja di stasiun ya. Oke, selanjutnya siapa? Mas Yusmono belum kedengeran soalnya nih. Siap. Suaranya kedengeran. Oh, suaranya keren, Mas Yus. Oke. Mana Pak Yusmono? Kita coba ya. Oke, teng. Pak Dudung dari Bandung, ditunggu Pak Didi dari tadi. Oke, Fatih, coba Fatih. Keren. Fatih sekarang. Pak Dudung dari Bandung, ditunggu Pak Didi dari tadi. Oke, sip. Itu cuman mic-nya aja yang kedekatan ya. Oh. Andy. Saya dong Pak, saya Pak. Astagfirullah. Siapa nih? Siapa selanjutnya? Anissa. Harus senyum ya Pak? Ayo. Sambil senyum. Pak Dudung dari Bandung ditunggu Pak Didi dari tadi. Sip, keren. Siapa lagi yang belum? Hanifah mau coba? Halo saya. Iya, silakan. Lagi ngurusin anak bentar. Nah, kalau tadi udah jadi di style ya. Jadi tadi itu setelan kita. Pak Dudung dari Bandung, ditunggu Pak Didi dari tadi. Itu setelan kita. Nah, sekarang aplikasikan ke keseharian kita. Misalnya gini. Selamat datang Bapak Ibu sekalian di acara Open House Al-Hikmah. Ya, jadi sambil senyum, suaranya dalam, tapi coba bayangkan gini, ada kalau misalnya kita nge-MC terus cuman gini doang. Selamat datang Bapak Ibu sekalian di acara Open House Al-Hikmah. Kurang maknyos. Yes. Selamat datang Bapak Ibu sekalian, acara Open House Al-Hikmah. Oke, ada yang mau nyoba? Silakan nyoba. Ya, Alfia, Rista, ayo Riz. Kamu enggak. Yang lain Pak, yang lain dulu. Yang lain. Silahkan ya. Kata-kata terakhirnya itu harus tinggi gak sih Pak nadanya? Nah, itu namanya intonasi. Intonasi itu bisa di atas, bisa di bawah. Bisa di bawah. Fleksibel berarti ya. Lihat ya. Selamat datang. Dari atas ke bawah. Selamat datang. Dari bawah ke atas. Selamat datang. Nah, boleh. Misalnya gini. Kita hadirkan Nur Muhammad Al-Fatih. Kita hadirkan Nur Muhammad Al-Fatih. Naik turun. Ya, itu namanya tone, intonasi.
Baik, Bapak Ibu sekalian, kita hadirkan pembicara selanjutnya. Andi Fakhrullah. Atau dari bawah. Kita hadirkan pembicara selanjutnya, Andi Fakhrullah. Ya, bawah ke atas. Oke, sip. Itu vokal, teman-teman sekalian. Kalau mau belajar memang panjang. Kita bisa 1 semester. Kelamaan, Pak. Oke, teman-teman, mungkin ada yang mau ditanyain lagi nggak? Dari Ada saya mau. Ananda Rizky, Ika Nurul, Mulduratul Jannah, dari Hani, Jangan. Dede Mazaya. Halo. Halo. masih ada yang mau ditanyain? Ya Allah, lucu banget. Lucu banget. Apa yang ditanya nggak? Itu ada yang ngomong ada tapi nggak ada namanya, nggak ada gambarnya tuh. Rizky ya Rizky. Sama ini. Maini. Mau tanya Pak. Oh mais. Saya Pak. Boleh. Jadi Pak, gimana cara kita meyakini teman kita kalau kita itu udah bantu jadi MC? Nggak jelas, coba ulangi pertanyaannya. Cara meyakinkan temennya. Gimana cara kita meyakinkan? Nah, Maaf, Aja kesalahan ketik. bukan pada jaringan Anda. Ketik Hani. Iya. Diketik di chat aja. Di chat boleh. Di chat. Ya. Ntar, ini siapa tadi nanya? Anak. Maini. Hani Islami. Oh, Hani. Iya, ada lagi yang lain? Sumaini tadi mau nanya Sumaini. Silakan. Ketika kita ngeblank waktu presentasi atau lagi maju di depan itu gimana Pak solusinya? Bagus, keren. Pertanyaannya apa caranya atau bagaimana caranya kalau kita ngeblank? Masih bawa pulpen sama kertas? Masih ya? Oke, Anda tulis semuanya, tulis. Sekarang saya mau ngomong pakai bahasa Inggris. When you get serious, you get apa tulisannya tadi? When you get serious, you get stupid. Stupid. When you get serious, you get stupid. Jadi teman-teman sekalian, kalau kita ada di depan dan ngeblank, dan kita mikirin terus apa konten berikutnya, kita akan ngeblank terus. Kita akan jadi stupid. Kenapa? Karena kita terlalu serius. Kuncinya adalah rilekskan diri kita. Kalau kita sudah rileks, insya Allah nanti akan ngalir lagi informasi yang kita simpan di otak kita. Kenapa? Otak kita kalau misalnya serius jadi ngeblank. Tapi kalau lagi rileks akan jalan. Ya. Suatu hari saya mengisi acara manasik umroh. Manasik umroh itu kan kita menyampaikan
bekal-bekal kepada apa namanya jamaah gitu ya. Ini ada audio dari siapa nih yang terulang-ulang? Ya. Oke. Jadi ketika saya nyampaikan kepada jamaah waktu itu, terus saya di depan gitu, terus saya bilang, para jamaah sekalian, bekal menuju ke tanah suci adalah takwa. Fatazawwadu. Itu kan ayat ya. Fatazawwadu. Ya. Terusannya kan mudah ya. Kalau kita ingat mudah. Tapi waktu itu saya lupa. Jadi saya ngomong gini, Fatazawwadu. Terus saya dalam hati saya, aduh apa ini kelanjutannya ya Allah gitu. Terus saya ulang lagi ya. Fatazawwadu. Masih belum ingat. Lupa, asli itu lupa ngeblank. Nah, ketika ngeblank gitu, kitanya tenang, santai. Santai, tarik nafas gitu. Terus akhirnya yang ketiga baru ingat. Fatazawwadu. Fa inna khairazadi taqwa. Maka sebaik-baik bekal adalah takwa. Ya, jadi kalau kita ngeblank, kitanya relax. Ya, ada cerita dari teman saya, dia disuruh ngisi di UPI, Universitas Pendidikan Indonesia, dia naik ke stage ya. Waktu dia naik ke stage, dia bilang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus ngeblank. Waktu ngeblank, yang dilakukan apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Turun lagi. Ya, saking ngeblanknya. Kenapa? Ngeblank banget. Ada lagi seseorang yang akan sholat Jumat, dia ceramah Jumat. Ceramah Jumat dia opening. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Saking ngeblanknya, dia akhirnya demikian gitu. Nah, jadi teman-teman sekalian, kalau ngeblank, semakin ngeblank, kita jadi nggak bisa mikir dan akhirnya jadi stupid. So, kuncinya adalah jangan pernah serius. Tenang, ya. Karena ini adalah dunia ini adalah permainan dan senda gurau. So, main-main aja. Di depan juga main-main. Maksudnya main-main apa? Ya bermain dengan kata-kata. So, main-main. Tenang, relax. Maka pikiran Anda insya Allah jauh dari ngeblank. Oke. Gitu. Mbak Sumaini, ya. Semoga nggak ngeblank lagi. Ini moderatornya siapa, Mas Andi? Selanjutnya mungkin kalau nggak ada pertanyaan mungkin dari Hanifah mungkin ada mau tanya? Ana bertanya, boleh nggak? Nurul Darajatun Jannah, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang akan saya pertanyakan adalah apa aja intonasi yang baik ketika kita ber-MC gitu. Karena kalau saya perhatiin dalam KPS, yang saya perhatikan intonasi seperti itu aja gitu, nggak ada perubahan. Tapi yang lebih baik itu apa sih? Bagaimana intonasi yang baik? KPS itu apa, Nurul? Dalam ber-MC itu intonasinya apa aja sih? Oh. Intonasi ya, oke, siap. Dalam teknik vokal itu ada 5C. Ya. Yang pertama adalah artikulasi, yang kedua adalah intonasi, yang ketiga adalah aksentuasi, yang keempat adalah ekspresi, yang kelima adalah variasi. Ya, saya ulang ya. Yang pertama adalah artikulasi, yang kedua adalah intonasi, yang ketiga adalah aksentuasi, yang keempat adalah ekspresi, yang kelima baru apa tadi? Variasi. Nah, teman-teman sekalian, yang perlu dilakukan bila kita telah mengenal ada 4 ini ya, sebelumnya nanti ada variasi namanya. So, kalau bicara tentang variasi, salah satu variasi adalah variasikan intonasi kita. Jadi jangan sampai intonasinya itu gini, atas, bawah, atas, bawah, atas, bawah, dan terus seperti itu. Yang terjadi adalah kita kayak penyiar radio RRI yang lagi ngomong tentang cabai merah Rp5.000, ya, wortel Rp7.000,
Ya, terus aja seperti itu. Itu intonasinya orang RRI ya kayak gitu-gitu terus ya. Jadi karena terlalu flat. So, variasikan intonasinya. Coba lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Anda sekalian di kesempatan hari ini? Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan yang afiah. Dan hari ini kita akan bersama-sama untuk menikmati sebuah acara di mana kita akan bersama melihat bagaimana kreasi dan inovasi dari para mahasiswa Al-Hikmah. Coba lihat, intonasinya naik turun dan nggak bisa diprediksi mau yang mana intonasinya. Karena ada variasi intonasi. Naik turunnya kapan? Enak-enakin aja. Gitu. Nurul Darajatun Jannah. Oke. Siap. Sama-sama. Itu di Facebook-nya juga kayaknya ada ya materinya teknik vokal terbaik itu ya. Iya. Di Facebook YouTube Kang Nugi. Iya, betul. Di YouTube. Nah, itu jangan lupa di-subscribe ya, dibagi sama teman-temannya. Sip, subscribe guys. Oh iya, Kang Nugi ini bisa nggak di-share nomor kontak, siapa tahu teman-teman ini mungkin suatu saat bikin acara atau boleh. Bakal pengen ngundang gitu. Siap, boleh teman-teman. 08211 99 88 044. Oke. Saya makasih closing statement ya. Yap. Ya, silakan. Okay. Baik, teman-teman sekalian, kalau kita baca buku, satu buku, sebentar saya bawa dulu. Ada buku yang judulnya Outliers. Ya, Outliers ini ditulis oleh seorang Malcolm Gladwell namanya. Di buku Outliers itu dikenal atau disampaikan di sana bahwa kita bisa menjadi ahli kalau kita memiliki 10.000 jam terbang. So, teman-teman, kunci bila kita ingin menjadi ahli di bidang apapun, ya, adalah 10.000 jam terbang. So, kapanpun, dimanapun, kalau misalnya ada kesempatan, ambil. Karena itu adalah jam terbang, teman-teman sekalian. Ya, saya ingin teman-teman mengulang kata-kata saya di akhir kesempatan ini, walaupun mic-nya off juga nggak apa-apa. Ulangi kata-kata saya. Setiap orang adalah guru. Setiap orang ada guru. Adalah guru. Adalah guru. Setiap tempat Setiap tempat adalah kelas. Adalah kelas ya. Dan setiap waktu adalah jam terbang. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Nugi. Semoga menjadi amal kebaikan. Amin, insya Allah kapan-kapan siap mengisi lagi teman-teman. Iya, kita mesti tonton dulu YouTube-nya supaya nanti kalau Kang Nugi datang, nah kita udah tinggal pertanyaan-pertanyaan gitu. Siap. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, luar biasa. Ya, selanjutnya adalah sleep again. Udah subscribe dulu biar semangat Kang Nuginya. Saya udah, Pak, udah subscribe saya. Yang lain, teman-teman yang lain. Oh iya, ngomong-ngomong, presiden kita mana? Presiden yang mana nih? Presiden yang pinter, presiden KPS. Presiden KPS. Nih, kalau yang presiden yang kurang pinter. Ini nunjuk apaan sih? Itu YouTube channel. Oke, selanjutnya langsung apa? aja kita balikin ke MC kita. MC. Halo, Oke. MC. Oke. Oke.
Langsung aja MC. Silakan. Baik teman-teman sekalian. Ya elah, baik banget gue kan. Langsung dipraktekin. Ya, oke. Teman-teman sekalian. Keren gitu, Jul. Alhamdulillah, telah berakhir acara kita pada hari ini. Ya. Nih, udah tutup aja berarti nih ya. Yeah. Oke deh. Alhamdulillah, terima kasih buat teman-teman yang udah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam kelas Zoom komunitas public speaking pada hari ini. Semoga kita bisa bertemu lagi pekan depan. Saya MC. Apabila ada salah-salah kata, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup pertemuan kita pada hari ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebihnya mohon maaf. Saya MC mundur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah. Jangan lupa. Dadah. Ada evaluasi pengurus.